Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Arsala rasulahu ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi Muhammad. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi as-sadat. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura beserta wakilnya, juga yang saya hormati Badan Pengurus Harian BEM FAI Universitas Islam Madura, dan tidak luput pula seluruh teman-teman seperjuangan, kakak tingkat maupun adik tingkat yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan ma'unah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalin sebuah aktivitas seperti biasanya, yakni kajian kitab Adabun Nisa. Sebenarnya perlu saya sampaikan kembali, di sini saya sebagai fasilitator istilahnya, bukan bermaksud untuk menggurui kalian karena saya ini orang bodoh. Akan tetapi di sini ada sebuah tuntutan yang mengharuskan saya untuk mengisi kajian pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah dengan tujuan sharing ilmu, apa yang saya miliki dan apa yang kalian miliki, seperti itu. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwasannya man hadroh majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bikulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya setiap langkah itu seperti halnya ibadah selama 1 tahun. Selanjutnya, alhamdulillah, fi awalil liqa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian rutinitas ini. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam kebodohan menuju tatanan kehidupan ilmiah seperti yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini, yang alhamdulillah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat seorang perempuan ini dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada masa jahiliyah perempuan, wanita itu tidak ada apa-apanya, tidak berharga sama sekali, dipendam hidup-hidup, dibunuh, dicaci maki dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka derajat seorang perempuan itu naik level, derajatnya tinggi. Itu disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebagai lambang puji syukur kita kehadirat Allah, bukan hanya sebatas lafaz, lambang terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bukan hanya sebatas omongan belaka, akan tetapi bagaimana cara kita untuk selalu mengaplikasikan dalam setiap ucapan, dalam setiap langkah. Salah satunya yaitu hadir di majelis ilmu, istilahnya sharing ilmu kalau di sini ya. Karena memang keutamaan di bulan Ramadan itu alhamdulillah banyak keutamaan. Bahkan seorang yang tidur pun ini bisa dikatakan ibadah, asalkan jangan meninggalkan sholat. Karena kebanyakan sekarang ini banyak berdalih bahwasannya di sini ada hadisnya dijelaskan bahwasannya sumtus shaim tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Naumuhu ibadatun, sabda Nabi. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Nah, ini yang dijadikan landasan oleh kaum-kaum rebahan seperti kalian yang mungkin setiap hari, setiap malamnya ini nungguin azan maghrib sambil rebahan. Tapi syukur alhamdulillah apabila rebahan kalian ini sambil ikut kajian Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura ini. Karena insya Allah sedikit banyak kita ini akan memperoleh pahala. Selanjutnya kita lanjut pembahasan tentang kitab Adabun Nisa karya Imam Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi, yang memang pasal awal di sini menjelaskan tentang perempuan. Seperti yang saya katakan kemarin bahwasannya kalau mau berbicara tentang perempuan, mungkin sekalipun satu kamar ditulis, satu lautan ditulis, ini tidak akan selesai. Karena perempuan itu adalah cikal bakal adanya kita. Namun ada kalanya perempuan itu bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan bisa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti itu. Selanjutnya tentang kajian kitab Adabun Nisa karya Imam Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi, saya akan membacakan lanjutan dari apa yang disampaikan kemarin oleh Ketua BEM Kak Sofiullah HS. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Mungkin yang punya kitabnya, kebetulan ini saya dikasih oleh Ketua BEM langsung, mungkin bisa diamati mungkin kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ismail bin Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adati ibni Adam thalathatun famin sa'adatihi al-mar'atu sholihah wal maskanu sholihu wal markabu sholihu wa min shiqawatihi al-mar'atu su'u wal maskanu su'u wal markabu su'u. Ini adalah sepenggal hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Min sa'adati ibni Adam thalathatun. Kebahagiaan anak Adam, kebahagiaan manusia itu ada 3. Apa? Sabda Nabi. Yang pertama adalah famin sa'adatihi almar'atus sholihah, perempuan yang solehah. Tetap Nabi Muhammad SAW tetap meletakkan perempuan ini di urutan pertama. Bahkan di hadis Nabi tentang hak-hak kita kepada orang tua,
siapakah yang lebih dulu kita dahulukan hak-haknya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu, 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 sebanyak 3 kali. Sahabat bertanya sebanyak 3 kali dan Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Seorang perempuan, seorang wanita. Saking mulianya seorang perempuan dalam agama Islam. Terus kemudian bapakmu, sabda Nabi. Dan di sini juga dijelaskan di hadis Nabi ini dalam kitab Adabun Nisa karya Imam Ibnu Malik bin Habib Al-Andalusi ini, bahwasannya tolak ukur manusia, tolak ukur Ibnu Adam atau manusia itu bisa dikatakan bahagia itu apabila ada 3 hal ini. Yang pertama apa? Famin sa'adatihi almar'atus sholihah, yaitu perempuan solehah. Jadi tingkat tolak ukur kebahagiaan manusia ini bukan ditinjau dari harta, bukan. Tapi yang pertama almar'atus sholihah. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwasannya karena kebaikan seorang laki-laki, anak, keluarga, sanak famili, ini tergantung dari seorang perempuan. Tergantung dari seorang perempuan. Karena al-ummu al-madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu, bagaimana caranya kita itu selalu mengimplementasikan sabda-sabda Nabi ini? Bagaimana? Yaitu menjadi wanita-wanita solihah. Ciri-ciri wanita solihah itu dijelaskan sebelumnya bahwasannya apabila kalian melihatnya, maka kalian akan merasa senang, akan merasa bahagia. Apabila kalian jauh darinya, dia itu bisa menjaga dirinya, tidak berjumpa mesra dengan orang lain. Itu adalah ciri-ciri wanita solehah. Selanjutnya, wal maskanus soleh wal markabus soleh. Tempat maskanus soleh, tempat yang layak, tempat yang bagus, dan kendaraan yang bagus. Jadi apabila manusia itu sudah mempunyai 3 hal ini, wanita solehah, maskanus soleh, tempat yang layak, dan kendaraan yang bagus yang layak ini, maka seorang manusia itu bisa dikatakan bahagia. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, min shiqawatihi almar'atus su' wal maskanus su' wal markabus su'. Sabda Nabi Muhammad SAW selanjutnya dalam kitab ini, dan tanda-tanda kecelakaan manusia Ibnu Adam itu ada 3 macam juga. Yang pertama adalah wanita yang dzati haibah, banyak tingkah lakunya, wanita yang tidak solehah. Ya karena wanita yang tidak solehah, wanita kupu-kupu malam mungkinlah, yang tidak taat pada ajaran agama, itu bisa memporak-porandakan hati kita. Semisal satu keluarga, saya semisal mempunyai seorang wanita, mempunyai seorang istri, akan tetapi istri yang saya miliki itu naudzubillah min dzalik, istri yang tidak solehah. Dia selalu membentak saya, dia selalu komplain dengan apa yang saya kerjakan, mengeluh dan lain sebagainya. Insya Allah hakul yakin sampean ini kaum pria bakalan kurus, ya. Maka dari itu beruntunglah kalian, sabda Nabi, beruntunglah kalian apabila mempunyai wanita solehah. Pegang ia erat-erat, jangan sampai lepaskan, karena wanita itu yang akan membawamu nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al khairatu thalathatun, imanun billahi wa fiqhun fid din wa zawjatus sholihah. Was-su'at thalathun, kufrun billah wal jafa'u fid din wal mar'atus su'. Selanjutnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
ini berkomentar bahwasannya kebaikan itu ada 3 macam. Kebaikan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah iman billah, percaya akan Allah. Jadi iman kepada Allah ini adalah kebaikan. Salah satu kebaikan, karena percuma kita hidup di dunia apabila kita tidak iman kepada Allah. Imanun billah wa fiqhun fiddin. Alim, fakih dalam urusan agama. Dia tahu akan hukum. Dia bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini adalah sebuah kebaikan menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan wazaujatus sholihah, dan perempuan yang sholihah. Juga keburukan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu ada 3 macam. Yang pertama kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, bodoh dalam urusan agama, artinya dia tidak alim fikih. Dan yang ketiga adalah al-mar'atus su', wanita yang buruk perilakunya, buruk budi pekerti. Wan Abi Sulaim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul 'aish thalathatun wa syarrul 'aish thalathatun. Fa khairul 'aish zaujatun shalihatun wa darun wasi'atun wa jarun shalihun wa syarrul 'aish imra'atun su'un wa darun dhaiqatun wa jarun su'un. Dijelaskan dari Abi Sulaim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, sebaik-baiknya kehidupan itu ada 3 perkara. Jadi rentetan hadis di sini yang dijelaskan dalam kitab Adabun Nisa ini hampir sama. Tolak ukur kebahagiaan seseorang, kebaikan, khairul ish, sebaik-baiknya kehidupan seseorang itu ada 3 macam. Dan seburuk-buruk kehidupan seseorang itu ada 3 macam. Zaujatun sholihatun, yang pertama sabda Rasul adalah wanita yang sholihah. Wanita yang sholihah itu di belakang di sini di kitab Adabun Nisa ini juga diibaratkan dengan burung gagak berwarna putih yang ada di sekitaran burung gagak yang berwarna hitam. Bagaimana maksudnya? Yaitu wanita itu sangat mencolok, sangat banyak diminati, menjadi sorotan mata bagi para kaum lelaki yang memang menginginkan keluarga yang baik ke belakang. Maka beruntunglah kalian yang mempunyai budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, yang memenuhi atau bisa menjadi wanita-wanita solehah. Karena kalau mau berbicara tentang perempuan, ini saya teringat tentang suatu kisah yang mana kisah ini dijelaskan dalam kitab Mukashafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Ini menjelaskan tentang Nabi Sam'un, yang mana hadis ini menjelaskan bahwasannya ini ada kaitannya juga dengan Lailatul Qadar. Dulu pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ini berkumpul dengan para sahabat. Nabi dikelilingi oleh para sahabat. Lantas pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ini berdiam diri, terdiam, dan tersenyum. Nabi Muhammad SAW ini tersenyum. Sahabat pada waktu itu ini heran, lah itu Nabi kenapa kok senyum sendiri? Maka ada satu sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah gerangan yang membuatmu tersenyum? Maka Nabi SAW menjawab, kelak ketika seluruh umat manusia dikumpulkan, semuanya berbondong-bondong, para nabi berbondong-bondong membawa umatnya
ini ada satu nabi yang membawa pedang yang tidak memiliki umat. Siapa nabi itu? Nabi Syam'un. Ini kaitannya ada kaitannya tentang Lailatul Qadar. Lantas sahabat menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, siapa Nabi Syam'un itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, dia adalah nabi yang berasal dari Bani Israel, yang diutus ke kaum Romawi, yang mempunyai badan yang kekar, mempunyai kekuatan yang hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, termasuk di hadis ini juga dijelaskan bahwasannya rambutnya Nabi Syam'un ini panjang sampai menyentuh lutut, bahkan ada yang mengatakan sampai menyentuh tanah. Dan senjatanya, pedangnya ini dari dagu onta, tajam yang terbuat dari dagu onta, tulang dagu onta. Sekilas tentang ceritanya Nabi Syam'un. Nabi Syam'un ini adalah pemberantas kebatilan. Dulu di Bani Israel itu ada raja yang menentang akan ajaran Allah. Lantas Nabi Syam'un secara terang-terangan berdakwah kepada raja tersebut. Dan bahkan siapapun yang menghalangi Raja Syam'un ini, Nabi Syam'un ini, diberantasnya. Saking kuatnya Nabi Syam'un. Akhir cerita, singkat cerita, karena rajanya di sini ini khawatir karena banyak dari orang-orang kafir yang menentang Nabi Syam'un ini dibunuh. Saking khawatirnya, maka raja tersebut itu mengadakan ju'alah. Kalau dalam bahasa fikihnya itu akad ju'alah, sayembara. Kata rajanya, barang siapa yang mampu mengalahkan Raja Syam'un, barang siapa yang mampu mengalahkan Nabi Syam'un, akan saya berikan kepingan emas, akan saya berikan kepingan logam, permata, dan lain sebagainya. Maka berbagai macam cara yang dilakukan oleh kaum kafir dulu itu tidak berhasil dilakukan. Hingga pada akhirnya siasat demi siasat para menteri dari raja tersebut itu merembuk hingga akhirnya para menterinya tersebut itu datang kepada istri Nabi Syam'un. Lantas menterinya tersebut itu berkata atau menanyakan sesuatu kepada istri Nabi Syam'un tersebut. Apakah benar kau istri Nabi Syam'un? Ya. Apakah saya bisa minta tolong? Jadi di situ raja itu berjanji kepada istrinya Nabi Syam'un, apabila kamu bisa mengikat Nabi Syam'un hidup-hidup atau bisa membunuhnya, maka aku akan memberikan kepingan emas, kepingan berlian. Kamu akan aku jadikan perdana menteri dan lain sebagainya. Janji-janji yang memang ini untuk mengelabui Nabi Syam'un agar bisa dibunuh. Selanjutnya, karena istrinya Nabi Syam'un ini sama halnya seperti istrinya Nabi Nuh, sama halnya seperti istrinya Nabi Sulaiman yang kemarin dijelaskan oleh Ustadz Sofi, Pak Bem, Kak Sofiullah. Saking imannya itu nggak ada sama sekali, saking matanya itu berkilauan harta, yang nampak di depan matanya Nabi Syam'un ini adalah harta, jabatan, dan lain sebagainya. Dia mengiyakan. Oke, kata istrinya Nabi Syam'un kepada raja, oke, akan saya ikat suami saya dan akan saya pasrahkan kepada. Maka karena Nabi Syam'un ini merupakan nabi yang sangat kuat, istrinya ini mensiasati Nabi Syam'un ketika pada waktu tidur. Maka ketika Nabi Syam'un itu tidur, pada waktu-waktu tidur, pada siang malam, istrinya ini tidak tidur, menjaga Nabi Syam'un agar bisa diikat. Akan tetapi karena Nabi Syam'un ini adalah Nabiullah
yang mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini begitu dahsyatnya. Dia kalau di malam hari itu tidak tidur, melainkan sholat tahajud, qiyamul lail kepada Allah. Sehingga istrinya itu yang mau mengikat Nabi Sam'un ini gagal. Akhirnya diajukan kepada raja keesokan harinya. Wahai raja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya gagal untuk mengikat suami saya karena suami saya itu tidak tidur malam. Dia selalu beribadah kepada Allah. Maka raja memerintahkannya, ya udah, kalau kapan saja ia tidur, kamu harus mengikatnya. Maka pada suatu kesempatan, pada suatu malam, Nabiullah Sam'un itu tertidur dan akhirnya istrinya itu mengikat dengan rantai. Setelah diikat, Nabi Sam'un itu terbangun, gerak sedikit, terus itu hancur semua rantai yang membelenggu Nabi Sam'un itu hancur semuanya. Maka Nabi Sam'un bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kamu lakukan? Apa gerangan yang kamu lakukan sehingga mengikat saya seperti ini? Wahai Nabiullah, wahai suamiku yang tercinta, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini adalah al-mar'atus su'. Ini tidak bisa kita contoh ya. Karena yang saya sampaikan ini ada kaitannya dengan apa yang saya baca tadi di hadis Adabun Nisa, di kitab Adabun Nisa, tentang al-mar'atus su', termasuk istrinya Nabi Sam'un ini. Saya hanya ingin mencoba kekuatanmu. Sebatas mana Allah memberikan kekuatanmu? Sebatas mana kehebatanmu? Oh, iya, kata Nabi Sam'un. Selanjutnya, keesokan harinya sama. Nabi Sam'un diikat juga oleh istrinya, dirantai dengan rantai yang sekuat-kuatnya. Tapi hanya dengan satu gertakan, rantainya hancur. Mengadu keesokan harinya kepada raja si istrinya tersebut. Raja, gagal, mohon maaf, saya gagal untuk mengikat Nabi Sam'un. Padahal pada waktu tidur itu saya telah sukses mengikatnya. Tapi kemudian hari malam ketiganya, istrinya tersebut itu bertanya kepada Nabi Sam'un, wahai suamiku, ini saking yang nampak di mata istrinya Nabi Sam'un ini adalah harta, dia rela melakukan apapun untuk mencelakai suaminya sendiri, bahkan yang seorang nabi. Ini adalah wanita al-mar'atus su'. Apa gerangan yang membuatmu kuat semacam ini? Sebenarnya Nabi Sam'un pun menjawab kepada istrinya, sebenarnya ini bukan kekuatanku. Kekuatan ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memiliki kekuatan apapun, kata Nabi Sam'un. Habis itu, oh ya, kalau memang kamu ini cinta terhadapku, jadi masya Allah, perempuan itu sangat berbahaya. Karena memang dari awal ini Nabi Sam'un mempunyai perjanjian dengan Allah SWT untuk tidak membocorkan kekuatan, kelemahan dari Nabi Sam'un, apa yang dimiliki Nabi Sam'un. Tapi saking tergodanya Nabi Sam'un, digoda oleh istrinya sendiri. Wahai suamiku tercinta, apa yang membuatmu kuat semacam ini? Dan apa sih kelemahanmu? Kalau kamu memang betul-betul cinta terhadapku, kata istrinya, maka kamu harus memberitahuku. Lantas saking tergodanya Nabi Sam'un terhadap istrinya, Nabi Sam'un itu memberitahu bahwasanya kekuatan itu terletak pada rambutnya. Apabila saya diikat dengan rambutku, maka saya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Saya akan lemah. Oh, ini adalah salah satu kabar baik yang diperoleh oleh istrinya Nabi Sam'un. Keesokan harinya, saat Nabi Sam'un itu tetap terlelap dalam tidurnya, Nabi Sam'un itu oleh istrinya diikat. Tangannya diikat, kedua tangannya diikat, kakinya diikat. Diikat dengan rambut Nabi Sam'un. Karena rambut Nabi Sam'un, dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya rambut Nabi Sam'un ini sampai nyentuh ke tanah. Jadi diikat pakai rambutnya. Sehingga ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Sam'un ini kaget, tidak bisa bergerak sama sekali, merasa lemah. Karena kekuatannya itu terletak pada rambutnya.
pada waktu itu si istrinya itu memanggil raja. Akhirnya dalam keadaan tergeletak lemah semacam itu, tak berdaya semacam itu, Nabi Sam'un ini dibawa ke raja, dibawa oleh raja ke istana, digantung di atas tiangnya, digantung di tiang kerajaan. Ini diikat dengan keadaan yang seperti itu, diikat, dipertontonkan kepada seluruh masyarakat Romawi pada waktu itu. Ceritanya di sini dipertontonkan dan dipotong, disiksa Nabi Sam'un ini, mulai dari mata, kaki, hidung, rambut dan lain sebagainya. Itu dilukai Nabi Sam'un. Makanya ketika Nabi Sam'un ini sedang dalam keadaan lemah seperti itu, disiksa hidup-hidup Nabi Sam'un oleh raja pada masa kerajaan Romawi tadi, itu Nabi Sam'un ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kekuatannya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kekuatanku agar aku bisa mengalahkan orang-orang ini. Berdoa, Allah mengembalikan kekuatannya, dan dengan satu gertakan semua kerajaan Romawi tersebut itu runtuh. Rajanya mati, istrinya pun juga mati. Malangnya nasib istrinya, hartanya tidak didapat, berlian sama emasnya tidak didapat, yang ada malah dia mati gara-gara tertimbun kerajaan. Nah, akibat dari itu Nabi Sam'un akhirnya dengan izin Allah itu dikembalikan seluruh anggota tubuhnya yang dipotong-potong, dan dia berjanji kepada Allah, ya Allah, aku akan menumpas segala kebatilan selama 1000 bulan, kata Nabi Sam'un. Selama 1000 bulan saya akan menumpas kebatilan. Makanya selama 1000 bulan Nabi Sam'un itu terus beribadah, terus siang malam itu beribadah, menumpas kebatilan dan lain sebagainya, berperang di jalan Allah. Akhirnya sahabat pada waktu itu ketika berkumpul dengan Nabi, diberikan cerita seperti itu oleh Nabi, ini menangis. Apa yang membuatmu menangis? Sabda Nabi, sungguh beruntungnya Nabi Sam'un tersebut ya Rasulullah, karena dia diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu beribadah selama 1000 bulan. Pada waktu itu Nabi tersenyum, tenang. Turun malaikat Jibril pada waktu itu membawa kabar bahagia, yang mana dalam umat Rasulullah SAW ini ada satu malam yang ketika umat Rasulullah itu beribadah, maka sama halnya dengan beribadah selama 1000 bulan. Sama seperti ibadahnya Nabi Sam'un. Kapan itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Sabda Nabi Muhammad SAW, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik bahkan dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang beribadah, melakukan kebaikan pada waktu itu, maka kebaikannya itu berlipat ganda, lebih kebaikannya itu melebihi dari 1000 bulan. Nah, sepintas dari kisah yang saya sampaikan tadi dalam kitab Mukashafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali tadi, dapat saya simpulkan bahwasannya perempuan itu ada kalanya mencelakai dan ada kalanya itu membahagiakan kita, menguntungkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka saya jelaskan kemarin bahwasannya di balik seseorang yang sukses, di balik laki-laki yang sukses, itu ada perempuan yang hebat. Dan begitu pula sebaliknya, di balik orang-orang yang gagal, di balik lelaki yang bejat, itu pasti ada wanita yang kurang ajar. Jadi intinya di sini, perempuan itu adalah pemegang, pendorong. Perempuan ini bisa mendorong laki-laki itu terhadap perkara yang baik, dan juga bisa mendorong terhadap perkara yang buruk juga. Maka dari itu, dari kajian kita pagi hari ini, marilah senantiasa untuk menjadi perempuan-perempuan yang solehah, bukan seperti perempuan-perempuan
yang dijelaskan tadi, istri Nabi Sam'un, istri Nabi Sulaiman, istri Nabi Nuh, dan lain sebagainya, melainkan jadilah perempuan-perempuan penduduk ahli surga, seperti halnya Siti Khadijah Al-Kubra, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Asyia, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ini hanya sebatas cerita, mungkin karena ini kemampuan saya untuk menjelaskan. Mungkin bertemu di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.